Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Desti Arnita, Saya Firda Iksan. Saya Rahayu Aprilia. ingin menyampaikan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Bani Abbasiyah, kemajuan dan keruntuhan. Pada masa Khalifah Abbasiyah pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, umat Islam mencapai masa keemasannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa itu, kita akan menemukan kota yang indah dan tertata rapi, rumah sakit gratis yang buka 24 jam, pusat pendidikan perpustakaan terbesar di dunia, Bait Al-Hikmah House of Wisdom yang menjadi pusat para pemikir hebat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya, berkumpul melakukan riset ilmiah sehingga melahirkan tokoh-tokoh masyhur berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia seperti Bapak Pengobatan Modern Ibnu Sina, Bapak Algebra Al-Khawarizmi, Bapak Optik dan Metodologi Ilmiah Modern Al-Haytham, Dr. Mansur Ar-Razi, Bapak Bedah Modern Az-Zahrawi, dan tokoh-tokoh masyhur lainnya. Pada masa keemasan, umat muslim membuat pencapaian menakjubkan di bidang astronomi, geografi, fisika, matematika, obat-obatan, syair, hingga filsafat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih orang muslim di era Abbasiyah mencapai itu semua? Pada tahun 750 Masehi, Khalifah Abbasiyah berdiri. Khalifah kedua Al-Mansur mendirikan ibu kota baru Abbasiyah, Baghdad. Pada tahun 762 Masehi, saat Baghdad Old City telah berdiri, ia kemudian menjadi pusat budaya, ekonomi, dan dagang karena ia menjadi penghubung benua Asia, Eropa, Afrika, sehingga membuat Baghdad menjadi kota kosmopolitan dengan penduduk multietnis dari berbagai latar belakang agama seperti orang Islam, Kristen, Yahudi. Sang Khalifah Al-Mansur pun bermimpi menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan langsung mulai proyek Translation Movement. Ia menerjemahkan literatur Helenistik Yunani kuno, Sanskerta, Cina, hingga Persia ke dalam bahasa Arab. Proyek Translation Movement dan ilmu pengetahuan pun terus berkembang pesat. Saat Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah kelima Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi, ia mulai mendirikan perpustakaan Hizat Al-Hikmah di Baghdad, tempat di mana para ilmuwan dan sejarawan berkumpul menerjemahkan literatur ke dalam bahasa Arab dan melakukan penelitian di bidang astronomi, matematika, fisika, geografi, hingga puisi. Di bawah Harun Ar-Rasyid, Abbasiyah berjaya secara ekonomi dan Baghdad kota kaya dan indah dengan arsitektur dan seni yang masyhur, sehingga menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dukungan untuk ilmu pengetahuan semakin tinggi di bawah Khalifah ke-7 Al-Ma'mun. Ia betul-betul haus ilmu pengetahuan. Para penerjemah dibayar besar olehnya. Bahkan sang ilmuwan dan penerjemah Mansur Ibnu Ishaq digaji setara dengan atlet profesional modern. Al-Ma'mun tidak peduli apa latar belakang ras, suku, bangsa, agama, atau warna kulit mereka. Semua diperlakukan sama dengan nama ilmu pengetahuan. Para ilmuwan non-muslim atau dhimmi bahkan diberikan perlindungan dan fasilitas fantastis dan mendapatkan posisi protisius di pemerintahan. Al-Ma'mun tidak berhenti sampai di situ, kemudian mendirikan perpustakaan terbesar di muka bumi. Pada saat itu, Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom dengan koleksi literatur semua bangsa yang diketahui dunia, mulai dari literatur Yunani, literatur India, Mesir, Cina, Persia, hingga Romawi, dan tulisan-tulisan tokoh besar hebat seperti Aristoteles, Ptolemy, Euclid, Archimedes, dan tokoh-tokoh lainnya yang semua telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Perpustakaan terbuka untuk umum dan menjadikan pusat pembelajaran dan penelitian kekhalifahan Abbasiyah. Para penerjemah di Bait Al-Hikmah tidak hanya menerjemahkan literatur ke dalam bahasa Arab, tetapi mereka juga mengomentarinya dan mengembangkan metodologi ilmiah sehingga melahirkan kemajuan di berbagai disiplin ilmu dan melahirkan bapak-bapak ilmu modern seperti Ibnu Sina, Bapak Pengobatan Modern, Al-Khawarizmi, Bapak Algebra, Ibnu Rusdi, sang filsuf Mansur, dan tokoh-tokoh Khaliwat Mansur lainnya. Pada masa kemasannya, kekhalifahan Abbasiyah tidak hanya masuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi. Pendidikan di masa Abbasiyah dibuat mudah diakses oleh berbagai kalangan dengan banyaknya madrasah di penjuru kerajaan. Kota Baghdad menjadi pusat seni yang megah dan bahkan ada alat musik
yang bisa memutai secara otomatis yang dibuat oleh ilmuwan Banu Musa. Rumah sakit pada era Abbasiyah dibuka 24 jam dan terdapat kebijakan universal healthcare. Rumah sakit gratis untuk siapa saja, tidak peduli ia kaya atau miskin, Arab atau bukan, Islam atau bukan, semua dilayani dan biayanya ditanggung sistem wakaf. Bahkan di era Abbasiyah berdiri rumah sakit kesehatan mental pertama yang pernah diketahui umat manusia. Islam yang sedang pada masa keemasannya dengan segala kemegahan peradabannya menjadi motivasi besar bangkitnya Eropa dari kegelapan saat itu. Namun, good thing will come to end. Abbasiyah mulai memasuki siklus akhir kerajaan. Guncangan internal dan penyerangan oleh Mongol pada 1258 Masehi menjadi titik runtuhnya masa keemasan Islam. Bagaimana Muslim mencapai masa keemasannya? Jawabannya ada berbagai variabel, namun ada 4 paling penting. Yang pertama, Muslim pada itu menjadi tempat lahirnya pemimpin-pemimpin hebat. Kedua adalah keuntungan geografi Baghdad sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi penghubung 3 benua yakni benua Asia, Eropa, dan Afrika, sehingga mengantarkan mereka kepada poin ketiga, stabilan ekonomi. Dan yang keempat adalah mereka cinta ilmu pengetahuan. Para khalifah Abbasiyah terutama Al-Mansur, Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun adalah pemimpin yang haus ilmu pengetahuan dan menjadi patronnya. Mereka menganggap semuanya setara dalam ilmu pengetahuan hingga mengantarkan Abbasiyah unggul hampir di segala bidang dan menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu.